Puji Tuhan, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat sore hari ini kembali kita hadir di tempat ini. Kembali kita mau menikmati, merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita memasuki tahta hadirat Tuhan. Kita mau memberikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau memberikan seluruh kehidupan kita menjadi sesuatu yang harum di hadapan Tuhan, di hadapan tahta kudus-Mu Tuhan. Di hadapan tahta kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba.
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Kita akan masuk dalam doa pembukaan dengan kasih Kristus dari Emma membawa kita dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sore hari ini Tuhan kami dapat kembali Tuhan untuk beribadah meskipun dalam dan maafkan Tuhan, dalam Tuhan sertai kami, Tuhan berkati saya kami ya Bapa. Tuhan juga berkati teman-teman yang ada di rumah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini juga Tuhan kami akan menaikkan pujian penyembahan bagi-Mu ya Bapa. Dalam pujian penyembahan ini dapat menyenangkan hati. Amin. Siapkan pikiran kami untuk terfokus padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Kami akan mulai pada kami akan doa kami ke Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Oleh sebab itu sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk kita kembalikan, untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun mungkin kita ada di rumah masing-masing, tapi kita percaya hadirat Tuhan hadir, hadirat Tuhan ada, dan kita mau mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang besar. Kita mau sama-sama angkat pujian, tak terbayang kebesaran-Mu.
Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, darahnya yang tercurah di kayu salib telah bisa menyembuhkan kehidupan kita, menyelamatkan kehidupan kita, asal kita percaya terhadap kuasa darahnya. Kita memuji nama Tuhan, kita angkat pujian ini, percaya saja, yang beri kita menang. Kami percaya Tuhan, kuasa bilur-Mu di kayu salib sanggup menolong setiap kehidupan kami, sanggup menyembuhkan setiap sakit kami Tuhan, sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Karena tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang mampu mengangkat kami, yang mampu menopang hidup kami ketika kami lemah. Bahkan Kau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak Tuhan. Ajar kami Tuhan, dalam situasi apapun, kami percaya terhadap janji-Mu. Kami pegang janji firman-Mu dalam hidup kami. Kami iman apa yang Kau katakan sesuai dengan firman-Mu akan terjadi dalam hidup kami, akan kami alami secara pribadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku lemah, Kau angkat hidup kami. Terima kasih Yesus. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat
Terima kasih Bapa yang baik, Kau Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengan kasih Kristus, Saudari Oni, bawa kita dalam doa firman. Yang kami dalam beribadah dari ya Bapa, Tuhan, supaya kami akan mengatas bagian dari pembahasan firman ya Bapa. Tuhan, layakan kami, Tuhan, kuduskan kami untuk mendengarkan firman. Amin. Berikan telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan firman ya Tuhan. Dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kembali kita berjumpa lagi. Kita berjumpa di media online yang ada. Kita bersyukur dalam keadaan yang sehat. Tuhan memberikan kasih karunia buat kita semua. Kita dijaga, kita dilindungi. Dan saat ini kita masih dalam ibadah online. Walaupun memang sudah sempat berita-berita muncul di luar sana, new normal, dan gereja boleh katakan sempat bisa offline kembali, tetapi harus mengikuti protokol yang ada. Tetapi untuk saat ini, karena saya juga melihat di Jawa Timur masih belum ada kepastian, dan juga karena dari BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja, bahkan juga dari pimpinan majelis daerah maupun majelis pusat GBDI belum juga ada ketentuan. Jadi kita untuk sementara ini masih menggunakan online dulu. Kalau kita sudah mendapatkan surat resmi dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau gugus tugas yang lebih berwenang, dan juga dari Badan Musyawarah Agama gereja-gereja dan juga Kemenak dan juga GBDI, maka kita bisa kembali. Tapi kita tetap satu hati dalam doa supaya kita bisa kembali ibadah bersama di gereja, berkumpul, dan kita boleh menikmati lawatan dan berkat Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kembali kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama diingatkan, kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan pada saat ini. Mari di dalam Alkitab kita, baik Alkitab kita maupun Alkitab, kita buka di dalam kitab 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Saya bacakan bagi kita semua, dan mungkin Anda juga bisa baca di rumah melalui Alkitab maupun Alkitab elektronik. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17 saya bacakan buat kita semua. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di sini saya berikan tema kehidupan yang baru, atau boleh saya pinjam istilah sekarang new normal ya. Karena sekarang lagi didengungkan semua new normal dan sebagainya. Tetapi baru saja kita dengar berita tentang new normal, kehidupan yang pemerintah mulai siap adakan bagi tempat-tempat tertentu, baik di kerumunan-kerumunan, baik di sekolah, peribadatan, di tempat-tempat tertentu. Baru kita mendengar hal tersebut di Korea Selatan sudah ditutup kembali. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi di negara kita, tapi kita terus berdoa supaya negara kita dilawat dan dipulihkan oleh Tuhan. Dan saya berikan tema juga tetap berkaitan dengan ciptaan baru, manusia baru. Karena apa? Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Roh Kudus, dan kemarin kita juga membahas tentang api Pantekosta, kuasa Pantekosta,
tentang hendak penuh Roh Kudus, sehingga hidup kita berada di jalan kebenaran firman Allah, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus itu membawa kita sampai kepada Bapa. Dan saat ini pun kita rindu, kalau kita sudah mengetahui siapa Roh Kudus itu dan kenapa kita harus penuh Roh Kudus, maka itulah kita berpikir dan kita merenungkan, itulah ciptaan yang baru. Kita diubahkan dari manusia yang lama. Mungkin kita dulu dipimpin oleh hal-hal yang lain, dipimpin oleh kedagingan, dipimpin oleh hal yang mungkin di luar dari Roh Kudus. Tetapi setelah kita mendengar, mengetahui, bahkan mengalami Roh Kudus itu, mengalami api Pantekosta, mengalami kuasa Pantekosta, dalam kitab Kisah Para Rasul itu ada perubahan yang harus kita lakukan. Ada hal-hal baru, dimana kalau dulu kita sempat berbuat menyakiti hati Tuhan, suka berbuat hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, sekarang saat ini kita mari memperbaharui diri. Kenapa sih? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kita harus menjadi ciptaan yang baru? Dan ciri-cirinya apa saja? Apa saja sih yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita yang baru yang akan datang ini? Kalau dalam kitab 2 Korintus 5:17 berkatakan, ia adalah ciptaan yang baru kalau ia ada di dalam Kristus. Kalau ia dalam Kristus, berarti kita melihat berarti dia dipimpin, dikuasai, berada di jalan kebenaran firman Allah, berada di dalam Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi itu sebabnya di sini kita melihat yaitu ciptaan yang baru sudah datang, yang lama kita tinggalkan. Dalam arti kehidupan kita yang lama, sekali kehidupan kita tabiat yang lama, karakter yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, di sana dikatakan firman Allah kepada kita semua. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. 2 Timotius 3:17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dikatakan dengan demikian tiap-tiap, jadi secara pribadi manusia kepunyaan Allah. Anda kepunyaan Allah, kita kepunyaan Allah. Amin, haleluya. Kita kepunyaan Allah. Bahkan dalam kitab 1 Petrus 2:9 bahwa engkaulah umat kepunyaan Allah sendiri. Coba kita baca di sana 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri dikatakan. Bahkan dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Oke, mungkin kita dulu pernah berbuat salah, kita sempat keliru, kita sempat salah. Tetapi sekarang dalam momen sekarang ini, kalau kita pakai istilah juga new normal bagi kehidupan kita manusia secara rohani, mari kita memperbaiki lebih baik lagi. Tiap-tiap manusia diperlengkapi untuk perbuatan baik. Perbuatan baik tentunya nggak cuma sekedar baik kepada umat sesama doang, tetapi juga kepada Tuhan. Perbuatan apa yang kita sudah lakukan untuk Tuhan? Apa yang kita perbuat? Apa yang kita kerjakan? Di sini katakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Orang yang terpilih itu nggak main-main. Dipilih berdasarkan kriteria, persyaratan tertentu. Lalu dikatakan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatan Tuhan, perbuatan Allah, perbuatannya yang ajaib, perbuatannya yang terang, perbuatan yang mulia. Ingat kita, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Setelah kita mengalami kuasa Pantekosta, juga kita melihat ada contoh yang menjadi pelajaran buat kita bersama. Dalam kumpulan sebuah jemaat, bukan hanya tiap-tiap manusia, tetapi dalam sidang jemaat yang ada. Di sini kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, setelah mereka mengalami Pantekosta, dikatakan di situ mereka memiliki hidup yang luar biasa. Mereka memiliki hidup yang sangat indah di hadapan Tuhan. Sangat indah di hadapan Tuhan. Jadi di sini kita melihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayat yang ke-47.
Saya bacakan buat kita semua ya. Kita belajar di sini cara hidup jemaat yang pertama. Cara hidup jemaat yang pertama. Setelah mereka alami Pentakosta, kita melihat Kisah Para Rasul 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain seperti yang diberikan orang itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahkan di sana mereka ada perubahan yang luar biasa. Ayat yang ke-17 sampai 21, ayat 21 lihat. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bahkan tidak itu saja dikatakan, banyak hal yang terjadi. Bahkan kepada pribadi-pribadi, kepada manusia itu, kepada jemaat itu sendiri. Ayat 41 kita lihat, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ada satu pertambahan yang awalnya 12 murid, lalu bertambah lagi menjadi 70 orang, bertambah lagi 120 orang, bertambah lagi, lanjut terus sampai di sini dalam masa setelah Roh Kudus diberikan, Pentakosta terjadi 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Jadi di sini kita bisa melihat ada hal yang luar biasa yang kita bisa perhatikan di sini. Ada hal yang sangat indah. Apa pekerjaan rumah buat kita semua? Apa yang harus kita sadari? Apa yang harus kita kerjakan setelah kita mengalami pergumulan hidup, setelah mengalami kehidupan sebelumnya? Apa yang harus kita kerjakan di hidup yang akan datang? Selanjutnya, kehidupan kita yang akan kita tempuh di saat kita sudah menerima baptisan Roh Kudus, sudah kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita sudah dijamah oleh Roh Kudus, kita alami api Pentakosta. Apa yang harus kita kerjakan sebagai umat-umat kepunyaan Allah? Apakah kita hidup tetap seperti yang dulu? Apakah kita hidup seperti yang dulu, yang tidak berkenan, kurang berkenan mungkin? Kita menganggap seolah saya sudah benar, saya sudah ke gereja kok, saya sudah melayani kok, saya sudah memberi, saya sudah menyumbang, apakah sudah cukup? Ingatkan dengan kitab Matius pasal 7, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Apakah pelayanan kita sudah berkenan di hati Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, sesuai prosedurnya Tuhan, sesuai protokolnya Tuhan? Kalau nanti kita ibadah new normal, tentunya ada batasan, kita nggak boleh berdempetan, ada jarak, memakai masker, dan di depan harus ada cuci tangan, hand sanitizer, dan sebagainya. Ada protokol kesehatan yang diterapkan dari pemerintah. Demikian juga dalam hidup saya dan saudara, di saat kita ingin masuk kerajaan surga, protokol apa yang kita harus kerjakan? Persyaratan apa untuk kita bisa masuk bersama dengan Tuhan? Di sini kita melihat cara hidup yang jemaat yang pertama ini paling tidak menjadi teladan, paling tidak menjadi patokan, paling tidak menjadi patron, paling tidak menjadi arahan buat kita semua. Untuk kita bisa berkaca, apa ya Tuhan? Untuk kita introspeksi, untuk kita bisa mengoreksi kehidupan kita. Yang pertama kita melihat, di sini kita melihat umat Tuhan yang hidup sekarang ini, zaman milenial ini, kita bisa belajar dari jemaat yang pertama. Yang pertama tadi kita sudah lihat, dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu atau firman Tuhan itu memberi diri dibaptis. Benarkah mereka menerima perkataan itu firman Allah? Kita lihat ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Mendengar apa? Mendengar firman Allah. Ayat sebelumnya kita melihat di dalam ayat yang mulai ayat ke-14, Petrus menyampaikan firman Tuhan, maka mereka terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Dan ini juga biar menjadi kerinduan kita. Tuhan, setelah saya menikmati, setelah saya mengalami pertolongan Tuhan, saya mengalami banyak hal yang terjadi kemarin-kemarin, lalu sekarang saya bisa berada dalam keadaan yang sehat, saya diberikan penyertaan Tuhan yang sempurna, saya masih bisa melakukan apapun. Apa yang harus saya perbuat Tuhan? Ataukah setelah kita mendengar firman Tuhan harus nggak Tuhan-Tuhanan, nggak gereja-gerejaan, nggak pelayan-pelayanan? Sampai tadi pagi saya baru dengar, sangat mengejutkan, di kalangan kita sendiri ada seorang
Ya saya sebut sekarang mantan. Dia tinggalkan Tuhan. Padahal dia masuk dalam jajaran organisasi. Saya katakan percuma ke gereja. Ada orang mengatakan seperti itu. Percuma ke gereja, ngapain ke gereja? Kalau saya berkaca dari pelajaran tadi pagi saya terima di WA, orang yang sudah kenal Tuhan saja bisa jatuh. Orang yang sudah pernah, mungkin aku udah penuh Roh Kudus, aku udah melayani, bahkan aku seorang pendeta, dia bisa jatuh. Kita ingat yang lalu, Lucifer, dia ada di kerajaan Allah, bukan? Lucifer dia pemimpin malaikat-malaikat yang lain. Dia pemimpin malaikat-malaikat yang lain. Tetapi dia juga bisa jatuh. Kenapa? Kesombongan. Dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Hidupnya tidak berkenan di hati Tuhan sehingga dia dibuang. Demikian juga, apalagi kita manusia, kita sangat terbatas. Kita sangat terbatas. Kalau kita udah sampai saat ini, mungkin detik ini kita udah merasa sombong. Aku aman, aku pasti aman dengan iman rohaniku, dengan pengalaman rohaniku, dengan apa yang saya punya, saya pasti aman. Saya nggak akan jatuh dalam dosa, saya nggak akan mengalami seperti itu. Siapa bilang? Kalau tadi saya baca dia menjabat dalam suatu kedudukan, boleh saya katakan ya, mungkin kok saya katakan yang pernah kita bahas, roh Yudas ada dalam orang itu. Dia seorang bendahara, pemegang uang, lalu tersandung dengan masalah, lalu dia tinggalkan Tuhan. Sama dengan Yudas Iskariot, dia memegang uang, bendahara dari semua uang-uang yang ada, dan akhirnya dia jatuh dalam dosa, menjual Yesus. Justru dia tidak sadar, tidak bertobat, malah dia bunuh diri, yang terkena dengan hakal dama, tanah darah. Dan juga orang tersebut tadi saya lihat ternyata dia justru malah meninggalkan iman, bukan malah bertobat. Di sana kita melihat betapa pentingnya Roh Kudus, betapa pentingnya kita bertumbuh di dalam Tuhan, betapa pentingnya kita terus tetap kuat, tetap kokoh, tidak digoyahkan oleh apapun dalam dunia ini. Apakah patokan kita hanya materi, jasmani saja? Di sini kita melihat itu sebabnya, mari kita jemaat Tuhan mau bertumbuh. Jemaat Tuhan kita mau mengarah yang benar, menjadi ciptaan yang baru, menuju kepada terangnya yang ajaib, menceritakan kebaikan Tuhan. Di sini mari, ayo kita bertumbuh. Jemaat di sana katakan, apa yang harus kami perbuat? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Firman-firman Tuhan yang kemarin saya katakan, saya beri oleh-oleh tomat. Tobatlah sebelum apa? Kiamat. Di sini jawab Petrus ayat 38, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Masih ada orang-orang di sekeliling kita yang masih belum kenal Yesus, dan itu tugas kita, tugas jemaat Tuhan, tugas saya dan saudara untuk menjadi berkat bagi mereka. Tugas kita. Dan tahap yang pertama dari jemaat mula-mula, yang setelah mereka alami kuasa Pantekosta, kepada kita pun juga sama. Yang pertama tadi dikatakan adalah memberi diri dibaptis. Memberi diri dibaptis otomatis itu adalah awal dari pertobatan. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan saudara, itu titik awal. Dan orang beranggapan, oh udah saya udah dibaptis maka sudah selamat. Pasti belum tentu, karena kita bisa jatuh di tengah jalan terhadap masalah yang kita alami, godaan yang kita alami, cobaan yang kita alami, yang Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk menguji apakah kita tetap kuat. Kita lebih mempertahankan iman kita kepada Tuhan atau menjual Yesus seperti Yudas Iskariot. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama adalah memberi diri baptis. Itulah titik awal tanda pertobatan dan pengakuan kita terhadap Yesus Tuhan sebagai Juru Selamat kita. Tentunya Tuhan ingin bertumbuh, nggak cuma dibaptis saja, nggak cuma bertobat lalu umat lagi, tidak. Maka langkah yang selanjutnya apa? Ayat selanjutnya dikatakan mereka bertekun
dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam pengajaran. Kunci setelah kita bertobat, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang Tuhan janjikan kita akan mendapat hidup yang kekal, tapi ada hal-hal yang harus kita kerjakan selanjutnya. Ada tahapan, ada step, ada tahapan, ada langkah selanjutnya. Apa? Bertekun dalam pengajaran. Roma 10:17. Iman timbul dari mana? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Allah. Yang sering kita dengar apa? Firman Allah atau gosip? Atau berita hoax, berita yang gak benar? Kalau kita sering mendengar firman Allah, pasti Anda akan bertumbuh. Oh iya, ingat Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 kita ingat apa yang terjadi di sana. Orang yang suka firman Allah, apa yang terjadi? Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan itu siang dan malam, dikatakan berbahagia. Bahkan tidak cuma berbahagia, kenapa? Dikatakan apa saja diperbuat berhasil. Lihat, orang bertekun dalam pengajaran, di situ dikatakan dia akan bertumbuh, dia akan semakin mengenal. Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau kita suka dengan firman Allah, otomatis kita akan semakin lebih dalam lagi mengenal siapa Tuhan kita. Otomatis. Kalau kita suka bertekun dalam pengajaran, itu sebabnya mari nanti ibadah-ibadah selanjutnya coba kita catat, coba kita renungkan. Tidak seperti yang dulu-dulu, musabah Alkitab, di handphone aja ada Alkitab. Tapi cobaannya kan begitu luar biasa kan di Alkitab ini. Cobaannya luar biasa. Kita buka Alkitab, kita buka iya. 1 menit kemudian ada WA masuk, centing, centong, tangting tung dan sebagainya. Mulailah kita tergoda untuk membukanya. Dengan alasan, aduh ngantuk aku. Firman Tuhannya ngantuk, firman Tuhannya nggak enak, negur dosa tok. Firman Tuhannya begini keras dan sebagainya, wah nggak enak. Lihat aja WA video, lihat aja YouTube. Di saat orang lirik digeser, bisa kan? Bisa kan? Sangat mudah sekali. Tetapi kalau kita mau bertumbuh, bertekunlah dalam pengajaran, sukai dengan firman Tuhan. Di saat firman Allah disampaikan, mari kita dengar, nggak guyon dewek. Kadang kita guyon dewek, ya kan? Kadang kita ketawa-ketawa sendiri, kan nggak tahu apa yang diomongkan juga nggak tahu. Emangnya Tuhan nggak tahu? Padahal kita kan sedang di gereja, sedang menghadap hadirat Tuhan, dan Tuhan melihat, Tuhan ada bertata dalam pujian penyembahan. Tuhan melihat firman Tuhan disampaikan. Apalagi kita para pelayan, hati-hati. Apalagi sudah di atas, wah haleluya, mari kita menyembah Tuhan, udah nangis, udah ngajak jemaat memuji Tuhan, turun dalam bersama-sama, ngobrol sendiri, lihat HP yang lain, ketawa-ketawa dengan siapa nggak tahu, di kanan kiri muka belakang. Apakah itu jadi contoh? Apakah itu jadi teladan? Sedangkan kita sudah mengajak jemaat untuk menikmati hadirat Tuhan, dan Tuhan sudah ada, Tuhan sudah hadir. Apakah kita nggak malu dengan Tuhan? Maka kita nggak malu. Tuhan ada loh, Tuhan ada mungkin di samping Anda, bahkan Roh Kudus ada di dalam hidup Anda, bukan? Katanya Anda penuh Roh Kudus. Tapi kenapa di saat firman Tuhan disampaikan, kita asik sendiri? Kita asik sendiri. Dari sini kita bisa melihat bertekun dalam pengajaran itu membuat kita bertumbuh, dan iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan ingat, firman Allah itu dasar. Matius pasal yang ke-7 ayat 24-27. Firman Allah itu dasar, seperti sebuah bangunan. Di situ Matius 7 ayat 24 ada 2 dasar. Yang pertama dasarnya pasir, yang kedua dasarnya batu. Di saat kena hujan, kena air, kena banjir, mana yang paling kuat? Dasarnya pasir, dia kena air maka dia akan hanyut, kena arus. Tetapi dasarnya batu, firman Allah, Yesus, dia akan tetap kokoh. Di sini kita bisa melihat. Itu yang kedua, bertekun dalam pengajaran. Yang ketiga, apa yang kita bisa lihat? Dan dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, suka bersekutu.
Jadi jemaat yang mengalami kuasa Pentakosta, dia suka bersekutu. Jadi di saat dia diajak untuk beribadah, dia suka tidak melawan, tidak asik sendiri dan sebagainya. Dia suka bersekutu. Ada dua hal dalam persekutuan di sini. Yang pertama, persekutuan kita dengan Tuhan, dan yang kedua, persekutuan kita dengan sesama. Dan di dalam ibadah itulah kita bisa bersekutu dua-duanya. Bersekutu dengan Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan, Allah hadir, Tuhan melawat, Tuhan memberkati. Dan yang kedua, kita bisa bersekutu dengan sesama kita. Dan itu yang menjadi kerinduan kita semua saat ini. Amin, saudaraku. Jadi kita dua hal kita bersekutu. Dan itu yang Tuhan rindukan. Karena di mana ada persekutuan, 2-3 orang hadir dalam namaku, Tuhan ada, Tuhan hadir. Amin, saudaraku. Tuhan ada. Jadi walaupun kita mungkin ibadah di rumah, walaupun Anda cuma suami dan istri, pegang tangan, Tuhan pun ada di sana. Walaupun juga mungkin kita sendiri tidak ada siapa-siapa, di saat kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan pun ada. Kenapa? Kita bersekutu dengan Tuhan. Ada dua hal sini persekutuan, dengan saya manusia, saya dan saudara dengan Tuhan, dan kita dengan sesama dengan Tuhan juga. Jadi di sini persekutuan, suka bersekutu. Bukan bermusuhan, tapi suka bersekutu, mempunyai hubungan yang erat, hubungan yang dekat. Karena semakin banyak kita bersekutu dengan saudara seiman, semakin kita disucikan. Ada banyak ayat dalam kitab Amsal. Di sana dikatakan bahwa dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Galatia, kitab 1 Korintus, Amsal 13 ayat 20, Amsal 22 ayat 24, siapa bergaul dengan orang bijak, dia akan jadi orang bijak. Siapa bergaul dengan pemarah, dia akan jadi pemarah. 1 Korintus 15:13, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam Galatia 6 ayat 2-10, bertolong-tolonganlah kamu, saling bersekutu, berbuat baik kepada teman-teman, kepada sesama, terutama kepada teman seiman. Saya pernah merasakan, saya pribadi merasakan, di saat saya berhubungan dengan orang yang saya anggap baik, orang ini baik, orang ini pasti mempunyai kualitas yang baik, ternyata dalam urusan tertentu, justru kadang orang yang nggak seiman ini lebih baik daripada orang yang seiman. Saya melihat, ya saya bilang, saya buka sedikit dalam cara berbisnis, cara bisnis anak Tuhan yang saya anggap mungkin dia baik, tetapi justru kadang saya melihat, saya bertemu dengan orang yang nggak seiman, kok cara bisnisnya lebih murni, lebih jujur orang nggak seiman ya. Saya sempat kecewa waktu itu, saya sempat drop, saya sempat kaget, kok bisa ya? Saya melalui WA, saya melalui media ini, HP, saya berbisnis dengan orang ini, loh kok gini caranya, kok seperti tidak ada kemurahan gitu ya, kok seperti seolah-olah ya itulah, saya nggak mau bilang. Tapi di saat saya berkomunikasi dengan orang ini yang tidak seiman, berbisnis, bukan berarti saya naruh bisnis, saya istilahnya bertransaksi. Di saat saya ketemu dengan orang nggak seiman, kok caranya lebih jujur, caranya lebih care, caranya lebih bagus. Tuhan, kok jomplang ya? Kok jomplang? Saat saya ketemu orang ini yang saya anggap mungkin dia dewasa, yang saya anggap dia harusnya kok lebih toleransi terhadap harga dan sebagainya, kok kenapa dia dan saya bertransaksi dengan sesama juga, sesama anak Tuhan, kok beda Tuhan. Harusnya dia ini jadi berkat bagi yang seiman. Jadi saya sempat ketemu tiga ini ya, yang seiman tapi yang istilahnya harusnya dewasa rohani, yang sini sama-sama anak Tuhan, sama-sama seiman tetapi beda. Sini caranya pakai tanda kutip, sini caranya jujur. Saya kesini, segini. Saya sini, segini. Ini segini. Tapi ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Oke, ini seiman, ini nggak seiman. Saya lihat, sama, bagus. Berarti karakternya bagus dua orang ini. Yang walaupun saya anggap ini biasa saja, ini saya anggap berarti orang ini profesional dalam hal ini. Karena dia jujur, dia bagus, dia ini. Yang ini anak Tuhan, yang tidak sekelas dengan orang ini, saya katakan,
yang tidak sebanding, ternyata kok kualitasnya lebih dewasa ini ya, daripada yang saya anggap ini dewasa, ini sudah kenal Tuhan, ini dan ini, ternyata kok begini. Nah dari situ saya menganggap, ya inilah manusia gak bisa diukur dari nilai-nilai tertentu. Manusia itu baru bisa diukur dengan hubungannya sama Tuhan. Kalau dia mempunyai hubungan yang baik sama Tuhan, maka dia akan punya hubungan yang baik juga dengan sesamanya. Kualitas hubungan dengan Tuhan, dia mempunyai kualitas yang sangat bagus, sangat baik, maka itu pun akan berdampak juga hal yang baik, hal yang bagus kepada sesama. Karena persekutuan tadi, persekutuan dia dengan Tuhannya bagus, maka persekutuan dengan sesama pun dia bagus. Tapi kalau dia persekutuan dengan Tuhannya mungkin, mohon maaf, cacat atau kurang bagus, maka efeknya pun juga seperti itu. Dan saya melihat, oh seperti itu Tuhan. Tapi kenapa ini yang nggak kenal Tuhan, ya sebenarnya ya bukan seiman, tapi kok punya karakter yang bagus? Ya saya juga beranggapan mungkin dia juga berdoa kepada Tuhannya ya bagus, soleh, bagus, kualitas dengan Tuhan. Karena kita melihat persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama. Karena kalau kita bersekutu dengan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, maka itu pun akan berdampak bagi sesama kita. Tidak ada intrik, tidak ada kemunafikan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kesombongan, tidak ada yang namanya yang ditutup-tutupi. Care, ya inilah saya apa adanya. Saya dengan Tuhan pun juga, Tuhan inilah saya apa adanya, seperti Paulus. Tuhan, aku ini manusia paling berdosa. Maka dampaknya kepada umat di sana kita lihat, jemaat di Korintus, jemaat di Antioquia, jemaat kita melihat hasilnya pun luar biasa. Jadi mari kita belajar semakin mengenal siapa Tuhan kita. Kita tahu juga kan salib, hukum kasih yang Tuhan berikan. Kasihilah Tuhan Allahmu, amin masyarakat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu. Dan yang vertikal kita melihat, yang horizontal, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihlah sesama seperti dirimu. Kita mengasihi dia, kita ajak berbisnis bareng, kita ngajak main bareng, kita ngajak join bareng, kita ngajak kerja bareng, kita ngajak makan, gak ada yang ditutupi. Kenapa? Tulus, benar, baik. Maka suasananya pun akan baik. Tapi coba kalau roh kita berbeda, yang satu dan yang satu, aduh rasanya kok mau ngomong tuh canggung ya, mau ngomong ini nggak enak, mau ngomong ini akhirnya ya udahlah, oke dah selesai. Tapi kalau persekutuan kita berkualitas, maka itu akan sangat berdampak bagi lingkungan semua. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah dari baptis, sebagai langkah awal titik pertobatan. Yang kedua, bertekun dalam pengajaran karena iman timbul dari firman Allah, mendengar firman Allah. Yang ketiga, persekutuan kita dengan Tuhan dan juga sesama. Yang keempat, di ayat yang ke-42 itu dikatakan memecahkan roti. Memecahkan ini persekutuan dengan Tuhan dan peringatan akan kematian atau pengorbanan Yesus kepada umat manusia. Ada kuasa dalam darahnya. Kita hormati juga. Di saat kita bersekutu tubuh dan darah Yesus, kita hormati. Karena ada banyak kesaksian, ada banyak pengalaman di saat orang tidak menghormati air anggur dan roti itu, yang kata orang, ini air anggur biasa, ini roti biasa, di saat dibuang, apa yang terjadi? Air anggur itu berubah menjadi darah yang sesungguhnya, dan roti itu menjadi daging yang sesungguhnya. Lalu ada pertobatan. Dan kita tentunya tidak ingin seperti itu. Kita percaya, kita imani bahwa roti dan anggur yang kita pegang, di mana kita bersekutu, kalau dalam gereja kita dalam 1 bulan sekali, mari kita nikmati, kita benar-benar imani bahwa roti ini adalah dagingnya tubuh Tuhan yang sudah rela mati buat kita, dan airnya merupakan darah Yesus yang tercurah bagi umat manusia. Kita imani ada kuasa dalam darah Yesus, amin masyarakat. Dalam bilur-bilurnya ada kesembuhan, darah Yesus berkuasa. Karena pengorbanan Yesus, maka iblis gak bisa ngapa-ngapain. Di mana hai maut, di mana sengatmu? Karena kemenangan Tuhan sudah berikan buat kita semua. Itu yang keempat, berkumpul memecahkan roti.
Lalu yang kelima, dikatakan itu berdoa. Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan doa itu ada nafas hidup orang percaya. Banyak doa, banyak kekuatan. Banyak doa, banyak berkat juga. Kadang orang disuruh doa, disuruh ibadah nggak mau, tapi Tuhan berkat-Mu curahkan, bela saya, lindungi saya, tunjukkan kebenaran-Mu Tuhan. Tapi kita nggak pernah doa, kita nggak pernah beribadah, kita nggak mau dipimpin Roh Kudus, kita nggak mau dipenuhkan Roh Kudus, kita nggak mau disadarkan oleh firman Tuhan, percuma. Katanya kalau ikut Yesus diberkati, iya memang, tapi bagaimana kualitas hidupmu? Bagaimana perkataanmu? Bagaimana tingkah lakumu? Sudahkah menyenangkan Tuhan? Karena saya percaya Tuhan kita tanpa diminta, kalau hidup kita benar, Tuhan akan kasih semuanya. Amin, saudaraku. Sama seperti orang tua kan. Orang tua kok punya anak, dia nurut, suruh belajar mau, suruh ini mau, suruh ini mau. Orang tua pasti akan punya belas kasihan. Oh, anakku rajin, anakku suka belajar tanpa diminta. Atau mungkin anak kita, Pak, oh iya, Papa udah tahu, ini kan yang kamu butuhkan. Sudah tahu. Baru nyebut Pak, Ma, baru nyebut apalah gitu. Orang tua udah sadar, oh iya kamu perlu ini ya, minta apa kamu? Kita melihat sama dengan Tuhan, sama dengan memang kata firman, mintalah maka diberikan. Apalagi kita meminta. Tapi saya percaya Tuhan terlebih tahu, karena Tuhan kita Allah yang maha tahu. Amin. Sebelum kita ngomong, sebelum kita bicara, Dia sudah tahu apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran kita untuk mengungkapkannya. Dia sudah tahu. Tapi kalau kita ngomong kan lebih ada komunikasi. Ada komunikasi. Doa itu komunikasi. Bukan cuma minta. Tapi kita nggak pernah mendengar suara Tuhan. Jadi di saat kita berdoa, sediakan waktu untuk mendengar. Tuhan, apa sih yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan mau? Nggak cuma bisanya minta doang. Coba Anda bertemu dengan pengemis. Anda kalau hidup di dunia ini, Anda keluar dari rumah, lalu sepanjang jalan ada pengemis, Anda rasanya gimana? Kadang saya saja di saat ada di tempat banjo, lampu abang hijau, lampu lalu lintas ya, kalau saya ngasih itu saya lihat-lihat, jujur saya lihat-lihat. Kalau orangnya kuat, masih muda, saya nggak kasih. Ngapain kau minta-minta? Mending kerja, mending cari apa dan sebagainya. Gunakan kreativitasmu. Tapi kalau saya melihat sesuai, oh ini tergerak belas kasihan, maka saya akan kasih. Saya akan kasih. Tapi kalau saya melihat, oh ibu-ibu ini masih kuat, masih seger, masih ini, kenapa nggak kerja? Kerjaan kan juga banyak. Ada sesuatu yang bisa dikerjakan dengan selagi tangan kita masih utuh. Apalagi yang saya pernah saya katakan juga di Pasuruan, ada orang yang mohon maaf cacat fisik, tangan satunya nggak ada, tapi dia mau berusaha untuk ngatur lalu lintas menyeberangkan orang, saya kasih. Kenapa? Dia yang cacat saja dia tidak malu, mau berusaha untuk membantu orang lain. Apalagi kita yang masih dalam keadaan utuh, normal, sehat, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi mari kita berdoa, karena doa adalah nafas hidup orang percaya. Dan orang banyak doa, banyak mendapatkan kekuatan. Orang banyak berdoa, dia banyak dapat kekuatan. Seperti ada cas baru, ada kekuatan yang baru. Karena doa itu adalah untuk mengawal, mengcover hidup kita semua. Kita ingatkan dalam doa, pujian, penyembahan ada kuasa. Ada kuasa, Roh Allah bekerja di sana. Kita bisa katakan, jadikan rumah Tuhan ini rumah doa. Lalu Rasul Paulus katakan, kamu adalah bait Allah. Kok kita bisa rumah Tuhan, bait Allah itu jadikan rumah doa. Lalu kitab Korintus katakan, kamu adalah bait Allah itu. Berarti kalau kita bait Allah, maka jadikan hidup kita sebagai rumah doa. Tempatnya Tuhan hadir dalam hidup kita semua. Jadi kita melihat supaya Allah hadir terus, Allah menyertai kita, Allah bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita semua. Itu yang kelima, berdoa disertai dengan hati yang takut akan Tuhan. Wah, begitu luar biasa. Itu doa orang yang benar, sangat besar kuasanya. Walaupun kita manusia biasa, tetapi kuasa Tuhan itu tak terbatas. Lalu kita yang keenam, ayat 43 dikatakan, apa yang terjadi?
Apa yang dialami adalah mujizat dan tanda-tanda yang luar biasa, tanda-tanda yang ajaib. Andalkan kuasa Roh Kudus, andalkan Tuhan. Kita ingat kisah 5 roti 2 ikan, sangat sepele kan? Yang bawa anak kecil cuma 5 roti dan ikannya cuma 2 ekor. 5 roti 2 ekor ikan bertambah 7, yang bawa anak kecil. Apa yang terjadi? Diserahkan sama Tuhan dengan tulus. Kalau kita memberi dengan tulus, wah, berkat Tuhan meluber-luber. Kita nggak akan bisa nolak berkat itu. Sampai kita bilang, Tuhan, berkat-Mu luar biasa, berkat-Mu dahsyat Tuhan, nggak bisa nampung saya. Inilah kalau kita ingin mengalami mujizat dan tanda heran. Apa yang Anda miliki, sekecil apapun, serahkan sama Tuhan. Ini Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan adakan mujizat. Serahkan sama Tuhan. Tuhan yang berdoa, Tuhan yang memberkati setiap apapun yang kita perlukan, apa yang kita lakukan. Anda akan melihat kuasa Tuhan dan kuasa Roh Allah. Andalkan itu. Roh Allah bekerja bagi kita semua. Lukas 1 ayat 38, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kita akan mengalami pengalaman rohani. Coba Anda cek, arti kata mujizat itu apa sih? Arti mujizat itu apa? Sesuatu hal yang terjadi di luar nalar, di luar akal, di luar logika kita. Nggak mungkin. Kayak tadi kan 5 roti, 2 ekor ikan, nggak mungkin bisa mencukupi 5.000 orang laki-laki makan. Nggak mungkin. 5 roti, rotinya sebesar apa? Yang bawa anak kecil, nggak mungkin 5 roti besar-besar gitu kan, dibawa enteng-enteng gitu, kayaknya nggak mungkin juga. Nggak mungkin. Dan saya juga percaya nggak mungkin juga dulu anak kecil ini bawa, kalau di Malang ada burger buto ya, burger buto yang besar segini. Saya nggak percaya, saya nggak yakin kalau anak kecil bawa burger buto yang besarnya segini bisa dimakan buat beberapa orang. Saya nggak yakin dia bawa, kecuali kalau dia bawa kotak gitu ya, pakai geledekan dibawa di belakang ya, kecuali seperti itu. Tapi saya rasa nggak mungkin. Anak-anak kecil ini membawa bekal dianya saja. 2 ekor ikan, apalagi 2 ekor ikan. Kita nggak mungkin membayangkan ikannya ikan tuna yang raksasa itu ya. Lalu belahnya pun bagaimana? Tetapi kita melihat, inilah mujizat yang Tuhan menyatakan. Jadi nikmatilah pengalaman rohani bersama Tuhan, maka Anda akan melihat pengalaman yang luar biasa. Sehingga di ayat ini kan perbuatannya ajaib. Tuhan kita ajaib. Amin masyarakat. Perbuatannya ajaib. Tuhan pasti mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Berserulah kepada Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Lanjut lagi dalam ayat selanjutnya, ayat 44, ayat poin yang ke-7, rukun bersatu. Mazmur 133. Rukun di sini saya tambahin bukan cuma sekedar rukun, bukan sekedar hey halo iya ini bisa goin bareng, tapi saling percaya. Saling percaya. Jadi nggak cuma di saat seneng saja ketawa hihi, tapi di saat ada masalah, pedot persaudaraan, lulu gua. Tapi orang yang saling percaya, dia akan percaya di saat dia ngomong sesuatu, oh ini pasti maksudnya bercanda, ini maksudnya menegur saya, berarti dia sayang sama saya. Jadi tegurannya ini bukan untuk menjatuhkan saya, tetapi nasihatnya itu untuk membangkitkan, oh iya saya harus begini, saya harus semangat, saya harus lebih maju lagi. Sama seperti Yudas Iskariot kan, di saat dia sadar dia salah, bukannya dia malah bertobat menegakkan diri atau kembali sama Yesus, tapi justru dia malah bunuh diri, malah menjauh dari Tuhan. Atau istilah sering saya pakai, istilah orang menunjukkan, gak pelayanan, gak gereja-gerejaan, gak Kristen-Kristenan. Akhirnya seperti Yudas Iskariot, gak masuk kerajaan Allah, gak sampai, justru malah dalam pembuangan neraka, api kekal, siksaan kekal selama-lamanya. Jadi sini kerukunan di sini saya tambahkan gak cuma sekedar guyon-guyon bareng, gak cuma sekedar makan minum bareng, gak cuma sekedar itu urusan jasmani. Sedangkan kitab Roma 14:17, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, tentang sukacita dan damai sejahtera Roh Kudus. Amin, saudaraku.
Jadi walaupun ada nggak ada makan, saya juga pinjam istilah orang, mangan nggak mangan asal kumpul. Amin masyarakat. Karena istilahnya tetap percaya, tetap sukacita, tetap rukun, tetap berbahagia, sehati sejiwa, tanpa pandang apapun lah. Kita dilahirkan juga kita nggak minta dari orang Cina, kita nggak minta dilahirkan di rumah sakit, kita nggak minta ini yang memikirkan lahir di rumah sakit sama dibidankan orang tua. Tapi kita nggak pernah mikir kita orang siapa, kita keturunan apa. Tuhan sudah siapkan semuanya itu. Baik kita orang Indonesia, kita orang Asia, kita orang Menorjo, kita orang yang seperti ini dan sebagainya, kita nggak pernah minta. Tuhan tetapkan, Tuhan tentukan, dan Tuhan pasti pelihara dengan sempurna. Jadi mari, kerukunan ini nggak cuma sekedar ketawa-ketawa saja, tapi kerukunan dan ada saling kepercayaan, kesehatian, satu jiwa, satu roh dalam Tuhan. Lalu lanjut lagi yang ke-8 yang terakhir. Yang terakhir dikatakan di sana adalah, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang terakhir, peduli dengan sesama. Peduli dengan sesama. Peduli. Dan bentuk kepedulian inilah tergantung kita masing-masing. Kita nggak bisa katakan, wah aku udah peduli dengan ini. Setiap orang punya kemampuan masing-masing. Ada yang peduli dengan doanya, ada yang peduli dengan pemberiannya, kok dia ada lebih. Ada yang peduli dengan perhatiannya, kata-katanya, ayo kuat, ayo begini, ayo semangat. Jangan, oh aku nggak punya uang, aku nggak bisa. Siapa bilang? Peduli itu bisa berbicara banyak hal. Orang punya uang lebih, bisa dia ngasih uang. Orang punya harta lebih, dia bisa ngasih dari hartanya. Tapi bagi orang yang tidak punya berkelebihan, dia bisa memberi atau bisa peduli terhadap apa? Terhadap kehadirannya, terhadap perhatiannya, terhadap doa-doanya. Kata-katanya membangkitkan, kata-katanya menguatkan. Jadi setiap orang punya talenta masing-masing, setiap orang punya ini poin masing-masing, nilai positif masing-masing. Lalu kita berkata, maka orang yang berkelebihan maka nilai lebih, enggak, sama. Ingat di saat Yesus memberikan perumpamaan, orang yang bekerja dari awal sampai akhir itu sama dapat 1 dinar, sama dapat 1 dinar. Kita nggak bisa katakan, oh orang itu upahnya lebih besar karena dia orang kaya. Enggak. Walaupun dia orang kaya, dia ngasih lebih, berlebih-lebih, hartanya toh masih banyak di rumah. Dan Tuhan nggak melihat besar atau kecilnya, Tuhan melihat ketulusan hati kita. Amin wasyaraku. Tuhan melihat ketulusan hati. Kalau Tuhan melihat besar kecil, wah surga ya bukan kerajaan Allah, tapi kerajaan manusia. Karena berdasarkan jumlah. Tapi karena Tuhan melihat hati, maka inilah kita bisa melihat berkat Allah luar biasa. Jadi kepedulian sesama ini yang dimiliki oleh cara hidup jemaat yang pertama. Jadi ada pertobatan, baptisan, lalu ada bertekun dalam pengajaran, lalu ada persekutuan, ada berkumpul memecahkan roti, lalu ada berdoa dengan hati yang takut akan Tuhan, mujizat dan tanda heran dialami, rukun bersatu, saling percaya, peduli terhadap sesama. Lakukan semua itu dengan tulus hati, lakukan dengan gembira, lakukan dengan tanpa pura-pura, tanpa kemunafikan. Maka hasilnya akan kita melihat. Kita lihat hasilnya apa yang terjadi. Ayat 46-47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada 2 dampak yang dialami, yaitu yang pertama, disukai semua orang, mendapat simpati orang sekitar. Yang kedua, Tuhan menambahkan jumlah jiwa yang diselamatkan. Amin masyarakat. Ada jumlah jiwa yang bertambah. Orang melihat, oh orang itu sesuai
perkataan dengan tindakan sesuai. Karena teori nggak semudah prakteknya. Seperti penonton, ayo tendang, tapi pemainnya justru tidak menendang, mengoper kepada yang lain. Penonton paling gampang untuk mengomentari sesuatu hal, tapi untuk menjadi pemain itu dibutuhkan semuanya, satu paket: pengertian, kemampuan, hati. Orang berperan itu pakai hati juga. Dan demikian juga dalam hidup saya dan saudara. Lakukan semua itu dengan tulus hati, lakukan dengan kesungguhan, lakukan dengan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kolose 3:23 kan, apapun yang kalian perbuat, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dampak yang terjadi dari jemaat Tuhan yang mengalami pertumbuhan seperti ini, kita melihat ada dua hal di dalam ayat yang ke-47. Dikatakan disukai semua orang, dan Tuhan tambahkan jumlah jiwa yang diselamatkan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya perpanjang lebar, kita jadi berkat buat kita semua. Sebagai ayat yang terakhir kita baca dalam kitab 1 Timotius. Sebagai ayat terakhir, ayat penutup dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, kita baca bersama ayat ini. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah apa di sana? Yang pertama keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kita manusia-manusia Allah yang dituntun dalam kebenaran. Mari kita kejar kelima hal ini: keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Maka kita akan merasakan dampak yang sama seperti jemaat mula-mula setelah mereka alami api Pentakosta di sana. Puji nama Tuhan. Kita berdoa, dan saya berdoa kita semua diberkati, kita semua dilawat Tuhan, kita semua disukai semua orang, dan terutama Tuhan tentunya Tuhan berkenan atas hidup kita, dan Tuhan memberkati kita semua apa saja yang diperbuat Tuhan buat berhasil. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan terus berkarya, Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kita semua, dan kita angkat sebuah pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Terima kasih. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jauh. Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas kebenaran-Mu yang mengingatkan, menegur, menyadarkan kami
supaya kami semakin serupa dengan Engkau, supaya kami tetap ada di jalan kebenaran-Mu Tuhan, yang menuju kepada kehidupan yang kekal. Biar kami menjadi pribadi-pribadi yang terus bertumbuh, menjadi jemaat Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Buang segala kedagingan kami, keakuan kami Tuhan. Berkaryalah terus Roh Kudus dalam hidup kami, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami dituntun dalam kebenaran. Tubuh jiwa roh kami dituntun dalam kebenaran ya Tuhan. Ampuni kalau kami pernah salah ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami pernah keliru. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami pernah menyakiti hati-Mu Tuhan. Teruslah perbaiki hidup kami. Teruslah perbaiki hidup kami Tuhan. Proseslah hidup kami untuk semakin serupa dengan seperti sebuah bejana ya Tuhan. Tuhan bentuk hidup kami. Tuhan bentuk hidup kami untuk menjadi kesukaan-Mu Tuhan, untuk menjadi ya Tuhan barang yang mulia di dalam kerajaan-Mu Tuhan, tempat yang mulia ya Bapa, yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih, kami ucap syukur atas firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus terus berkarya dalam kami. Kuatkan kami, pimpin, tuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati siapapun yang mendengar firman-Mu saat ini. Berkati rumah tangga mereka, berkati buah kandungan mereka, berkati pekerjaan, segala Tuhan kehidupan apapun yang mereka lakukan Tuhan, aktivitas mereka, baik di luar ataupun di dalam, baik mereka sebagai ibu rumah tangga, baik apapun kami dalam pendidikan masa sekolah kami, Tuhan berkati. Tuhan curahkan damai sejahtera-Mu, Tuhan lindungi, jauhkan dari mara bahaya, niat jahat orang kecelakaan. Tuhan jaga kami, Tuhan berikan perbedaan. Berkat-Mu melimpah buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Allah Bapa, Putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, bersama tuntunan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini, esok sampai Maranatha. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami terima semua berkat-Mu, dan kami tutup ya Tuhan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.